Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang beranggotakan saya Muhammad Zidan Firmansyah, ada James Wilbrod Patika Hayatul Gideong, ada Erika Intenur Sabrina, dan ada Emriswan Arkelino. Di sini kita akan menjelaskan dua jurnal. Jurnal yang pertama membahas dari Jurnal Indonesia Law and Justice dengan judul penerapan asas lex loci contractus dan lex causa terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional yang dituliskan oleh saudari Lorena Andrea Putri beserta kawan-kawan lainnya, yang dimana kasus IPB dan Amerika yaitu mengenai pengiriman 800 ekor kera yang dimana salah satu ekor kera tersebut lepas dan mengalami stres pasca melahirkan, yang mana akhirnya dokter IPB melakukan penyuntikan mati terhadap anak kera sekaligus melumpuhkan induknya pula. Karena kejadian tersebut, Amerika melakukan gugatan terhadap Indonesia. Mengenai apa? Mengenai prestasi berupa berkurangnya 800 ekor kera, di mana penerapan asas lex loci contractus dan asas lex loci causa tentunya sudah efektif karena terbukti bahwa saat proses perkara ini diadakan, hukum yang digunakan sudah memenuhi teori kepastian hukum, di mana hukum Indonesia digunakan sesuai dengan penerapan asas dalam perjanjian yang ada antara IPB dengan Amerika. Sehingga perkara tersebut berlanjut pada proses pengadilan yang mana diadakan pada pengadilan Bogor. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan jurnal, mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait apa sih asas itu. Jadi, asas lex loci contractus memiliki makna yaitu tempat dilakukannya perbuatan hukum atau perjanjian. Sedangkan asas lex loci causa seringkali disebut sebagai dalam HPI diartikan sebagai tempat di mana perjanjian itu dilaksanakan. Jadi dalam jurnal kali ini penulis menggunakan metode penelitian aktif. Dalam hal ini dapat kita bagi garis besar menjadi 5 poin, yaitu pertama, terjadinya penyusutan populasi kera di Amerika yang menyebabkan terhambatnya penelitian karena sulitnya menangkap maupun mencari kera di Amerika. Yang kedua, terjadinya transaksi 800 ekor kera antara IPB dan Amerika yang dimana harga per ekor keranya itu dikenakan 80 juta rupiah. Yang ketiga, Amerika hanya akan mengambil anaknya dan mengembalikan babonnya karena anaknya akan rencananya dikembang biakan. Yang keempat, saat pesawat berada di Swiss, salah seekor kera lepas dan stres pasca melahirkan dan juga dilumpuhkan oleh dokter IPB beserta anaknya juga. Yang terakhir, Amerika menuntut Indonesia atas perbuatan melawan hukum dan tidak terpenuhinya prestasi secara sempurna, yang mana dalam kasus ini merupakan kasus yang termasuk dalam kasus hukum perdata internasional dikarenakan terdapat unsur-unsur asing di dalamnya. Kalau di dalam HP itu lebih lanjutnya disebut sebagai titik taut. Oleh karena itu, materi tentang titik taut nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Saya James Wilbrod Patika Gideong akan melanjutkan dari sebelumnya rekan saya Muhammad Zidan Firmansyah. Dalam kasus ini terdapat dua titik taut, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Untuk mengetahui sebuah perkara adalah perkara HPI atau bukan, yaitu menggunakan titik taut primer. Titik taut primer adalah unsur yang menunjukkan suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI dan dapat diketahui pula jika bukan suatu peristiwa internasional. Maka dari itu, titik taut primer merupakan suatu titik taut yang akan memberikan informasi mengenai cara membedakan HPI dari peristiwa internasional. Dikarenakan hal tersebut, titik taut juga dapat disebut sebagai titik taut pembeda. Nah, dalam permasalahan ini, titik taut primer itu dari kewarganegaraan dari para pihak. Dari para pihak penggugat adalah lawyer berkewarganegaraan Amerika Serikat, dan para pihak tergugat yaitu dokter hewan IPB yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya
titik taut sekunder. Dalam titik taut sekunder yang disebut sebagai faktor atau suatu keadaan yang dapat menentukan berlakunya suatu sistem dalam hukum tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat dari asas-asas terdapat dalam perjanjian internasional, sehingga kita dapat menentukan titik taut sekundernya. Berdasarkan titik taut sekundernya, maka dapat kita tentukan berdasarkan yang pertama, asas lex loci contractus atau tempat dilakukan perbuatan hukum atau perjanjian. Nah, kita lihat dari kasus tersebut, tempat yang dilakukannya perjanjian yaitu di Indonesia, sehingga hukum yang dapat digunakan adalah hukum Indonesia. Yang kedua, asas lex loci solitio atau tempat dilaksanakan perjanjian. Tempat dilaksanakan perjanjian di Amerika Serikat. Karena berdasarkan perjanjian tersebut, baik kera harus dilahirkan di Amerika Serikat. Yang ketiga, asas leci loci komisi delicti atau tempat perbuatan melanggar hukum dilakukan. Nah, tempat terjadinya pelanggaran mengenai suntik mati yang dilakukan dokter IPB terhadap anak monyet itu dilakukan di Swiss. Yang keempat, asas lex clausa. Berdasarkan asas lex clausa, maka hukum yang dapat diterapkan adalah hukum Indonesia, di mana hukum tersebut yang harus melakukan suatu prestasi dalam berpower dan dominan adalah Indonesia, yang diwakili IPB sebagai salah satu penjual kera, karena IPB yang harus menjaga dan merawat dengan baik dan benar untuk diserahkan kepada Amerika Serikat. Dan sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan dari rekan saya. 3. Ya baik, saya Muhammad Ruslan Raslino Panjaitan. Saya akan melanjutkan membacakan isi jurnal, yaitu seperti hukum perdata internasional HPI di negara-negara lain, HPI Indonesia juga menerima pemakaian hukum asing untuk dipakai dalam mengatur peristiwa keperdataan yang mengandung unsur asing. Pemakaian hukum asing diatur dalam peraturan perundangan dan sumber hukum perdata internasional masing-masing negara. Ketentuan tentang hukum negara mana yang harus diberlakukan pada suatu peristiwa keperdataan yang mengandung unsur asing juga ditemukan dalam peraturan perundangan, jurisprudensi, dan doktrin di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai choice of law rules atau conflict of law rules, yaitu aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengadilan atau pejabat berwenang dalam memilih hukum yang harus diberlakukan pada suatu perkara perdata yang ada unsur asingnya. Disinilah pentingnya pemakaian hukum asing yang sesuai dengan choice of law rules dalam HPI, yaitu untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang perkara perdatanya diatur dengan menggunakan hukum negara yang memiliki titik taut terdekat dengan mereka atau dengan objek perkaranya. Terdapat beberapa metode yang digunakan di dalam choice of law rules HPI di berbagai negara untuk menentukan hukum mana yang memiliki hubungan atau titik taut terdekat dengan suatu peristiwa perdata internasional. Demikian pula HPI Indonesia yang bersumber berasal dari hukum kolonial Belanda juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur choice of law atau hukum negara mana yang harus diberlakukan pada suatu peristiwa perdata internasional. Pasal 16, 17, dan 18 ayat 1 Algemene Bepaling van Wetgeving voor Nederland in the AB mengandung prinsip-prinsip penting dalam penentuan hukum negara mana yang harus diberlakukan dalam suatu peristiwa perdata internasional. Ketentuan choice of law dalam AB tersebut juga dilengkapi oleh jurisprudensi dan doktrin, antara lain jurisprudensi tahun 1925 dari Raad van Justy Medan yang memutuskan bahwa hukum nasional warga negara asing mengatur status dan kecakapan WNA dimanapun dia berada, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, status personal HPI Indonesia menerapkan prinsip
nasionalitas, yaitu memakai hukum nasional orangnya untuk menentukan status personalnya tanpa membedakan apakah itu hukum asing atau hukum Indonesia. Jika hukum asing tersebut memiliki hubungan atau titik taut terdekat dengan para pihak atau objeknya, maka hukum asing tersebut dapat dipakai untuk mengatur peristiwa perdata nasional dengan memperhatikan ketertiban umum di Indonesia dan ketentuan perundangan yang bersifat memaksa mandatori seperti peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, fiskal, dan persaingan usaha. Di bidang perbuatan melawan hukum, peraturan perundangan Indonesia tidak mengatur hukum negara mana yang harus dipakai dalam peristiwa PMH yang mengandung unsur asing, namun doktrin yang paling umum diterima adalah lex loci delicti komisi, yaitu doktrin yang menggunakan hukum dari tempat negara di mana PMH tersebut dilakukan, bukan hukum dari negara di mana akibat PMH tersebut terjadi. PMH yang mengandung unsur asing adalah pemakaian hukum negara di mana kerugian akibat PMH terjadi dan pemakaian hukum negara yang memiliki hubungan teritorial paling karakteristik dengan PMH tersebut. Ketentuan choice of law yang menunjukkan pada pemakaian hukum asing sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pasal 16, 17, dan 18 ayat 1 AB beserta jurisprudensi terkait menunjuk pada pemakaian hukum asing untuk mengatur status dan kecakapan status personal orang asing di Indonesia, benda tetap di luar negeri walaupun pemiliknya WNI, dan legalitas formal perbuatan hukum yang dilakukan di luar negeri. Selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU Arbitrase, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bagi orang asing yang membuat wasiat di Indonesia, maka orang tersebut harus mengikuti syarat formal pembuatan wasiat di Indonesia. Namun sesuai prinsip nasionalitas, hukum nasional si orang asing tersebut tetap mengatur syarat material dan isi wasiat sesuai hukum waris di negaranya. Terkait perkawinan yang mengandung unsur asing, hukum yang menentukan legalitas formal suatu perkawinan adalah hukum negara di mana perkawinan tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 AB yang menerapkan prinsip locus regit actum dan diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan 1974. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Jadi, apabila terdapat pasangan baik sama-sama WNI atau campuran WNI dan WNA yang menikah di luar negeri, misalnya di Australia, maka syarat dan legalitas formal perkawinan mereka ditentukan menurut hukum Australia. Sedangkan bagi WNI yang melakukan pernikahan di Australia tersebut, legalitas material atas perkawinan tetap diatur oleh UU Perkawinan 1974 tentang choice of law untuk menentukan keabsahan perkawinan yang mengandung unsur asing tersebut telah diterima oleh para sarjana HPI Indonesia. Menentukan legalitas formal perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri, ketentuan choice of law dalam kedua pasal tersebut bersifat wajib, mandatory karena tercantum dalam undang-undang. Dengan demikian, pengadilan juga wajib memakai hukum asing untuk menentukan legalitas formal perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri sesuai yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Demikian pula jurisprudensi prinsip nasionalitas yang menunjukkan pada hukum nasional WNA untuk menikah di Indonesia juga bersifat wajib. Sebagaimana dijelaskan di atas, syarat sah material perkawinan WNA di Indonesia diatur oleh hukum nasional WNA yang bersangkutan. Ketentuan choice of law
ini selanjutnya diatur dalam pasal 37 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal tersebut, masyarakat WNA memperoleh izin dari negara atau perwakilan negaranya untuk dapat menikah di Indonesia. Pengadilan Indonesia yang mendapati WNA menikah di Indonesia tanpa izin dari negaranya dapat memutuskan bahwa WNA tersebut tidak memenuhi syarat material perkawinan yang diatur dalam hukum nasionalnya, dan pernikahan menjadi tidak sah. Ketentuan choice of law yang menunjuk pada hukum nasional WNA untuk menentukan syarat sah materi perkawinan menjadi wajib, karena telah diatur dalam jurisprudensi 13 Julfa Joko Basuki et al. Materi pokok hukum perdata internasional modul 5 Universitas Terbuka 2020. Berdasarkan pada pasal 1 UU Perkawinan 1974, perkawinan hanya dapat dilakukan antara pria dan wanita saja, dan peraturan presiden, kecuali jika hukum nasional WNA tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan yang bersifat memaksa di Indonesia. Sebagai contoh, hukum asing yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis tidak dapat dipakai untuk mengatur perkawinan WNA di Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum. Menentukan putusan pengadilan Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia dan tidak mempunyai daya eksekusi di luar Indonesia. Hal ini menyebabkan pengadilan Indonesia lebih memilih memakai hukum Indonesia lex fori karena mereka tidak mengharapkan putusan kondemnator mereka akan dilaksanakan di luar Indonesia. Baik, itu dari saya, mungkin akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, yaitu Erika. Pada Erika saya persilakan. Halo teman-teman, jadi saya atas nama Erika dan Sabrina akan melanjutkan dari teman saya, Rizwan, dan saya bahas tentang pelaksanaan prinsip ius Oriono-Royal dalam pemakaian hukum asing. Jadi, cara pengadilan atau hakim dalam menemukan dan menafsirkan hukum asing yang akan dipakainya dalam menyelesaikan sengketa perdata internasional. Namun, terdapat pasal 50 ayat 1 RF yang menyebutkan bahwa hakim karena jabatannya dalam pertimbangan putusannya harus menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan para pihak. Selain itu terdapat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam perkara antara Erlina dan Ahmad Yuni Nasution SH melawan Yulia Yurisiana Mualim. Pihak tergugat sampai harus menyebutkan unsur asing yang ada dalam perkaranya, yaitu menyebutkan wasiat di luar negeri Singapura. Tergugat juga menjelaskan pada Pengadilan Negeri Medan tentang pasal 18 ayat 1 AB yang merujuk pada pemakaian hukum Singapura. Tergugat juga membantu pengadilan untuk menentukan isi hukum Singapura terkait syarat formal pembuatan wasiat. Namun, Pengadilan Negeri Medan tetap memakai hukum Indonesia dalam perkara tersebut. Berdasarkan hukum Indonesia, pengadilan memutuskan bahwa wasiat yang dibuat Singapura adalah tidak sah dan penerimaan wasiat tidak memiliki hak atas aset pewasiat yang ada di Singapura. Saya akan bahas tentang jalan keluar atau akses ke hukum wilayah terpencil dengan sumber daya terbatas asing bagi pengadilan Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pengawas pengadilan di seluruh Indonesia, salah satu caranya adalah dengan menyediakan unit tersendiri di pengadilan-pengadilan yang dilengkapi dengan petugas khusus untuk memperoleh informasi tentang hukum asing secara efisien, baik itu dari internet, perpustakaan, kedutaan besar, negara-negara asing, atau dari sumber-sumber lainnya. Unit tersebut juga harus mempekerjakan staf yang mampu menerjemahkan hukum asing ke dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan kepada hakim bagaimana penerapan hukum asing tersebut di negara asalnya. Untuk pengadilan-pengadilan yang terletak di harus membentuk pengadilan-pengadilan tersebut untuk mendapatkan informasi tentang hukum asing secara tepat. Ada juga di tingkat multilateral, hakim-hakim Indonesia dapat bergabung dalam International Hague Network of Hakim. Judas. Saya akan membahas tentang kekeliruan dan upaya hukumnya.
terdapat kasus-kasus di mana pengadilan Indonesia keliru dalam menerapkan ketentuan choice of law yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keliruan menerapkan aturan choice of law atau erroneous application of choice of law rules dapat berakibat pengadilan memakai hukum suatu negara yang berbeda dari yang ditunjuk ketentuan choice of law (HPI)-nya. Contoh ya, ketentuan choice of law di negara asing. Hakim merujuk pada hukum negara X, tetapi pengadilan malah memakai hukum negara Z untuk menyelesaikan perkara ditangani. Contoh lain adalah hakim malah memakai hukum nasionalnya dan bukan hukum negara asing, seperti dalam kasus Erlina yang di atas tadi teman-teman. Jadi, aku simpulkan ya, dalam perkara Erlina dan Ahmad Yunus dan SH melawan Yuli Yusriana Mualim yang kasusnya telah diuraikan di atas tersebut, pengadilan negeri sampai pengadilan kasus kasasi mengabaikan unsur asing yang terdapat dalam kasus tersebut dan menerapkan hukum Indonesia untuk memutus perkara tersebut. Ada juga di tingkat multilateral, hakim-hakim Indonesia dapat bergabung ke dalam International Hague Network of Judges yang memfasilitasi komunikasi langsung di antara hakim yang menyelesaikan sengketa di bidang keluarga yang para pihaknya dan hakimnya berasal dari dua negara yang berbeda, teman-teman. Namun, jaringannya atau network hakim ini hanya terbuka bagi hakim yang berasal dari negara-negara yang sudah mengakses konvensi atau konvensi HCCH di bidang keluarga seperti di bidang HCCH tersebut. Sekian, terima kasih teman-teman. Bye-bye.